Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawir Wahyu dari kelas M20E dengan NIM 10572-1116320. Jadi dengan adanya video ini sebagai penunjang untuk tugas final tes mata kuliah LKS Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nurlina SE dan SEMM. Semoga video ini dapat menunjang tugas final tes saya. Adapun materi yang akan saya bawakan lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu Pegadaian Syariah. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja untuk materi Pegadaian Syariah. Yang pertama yaitu pengertian Pegadaian Syariah. Gadai dalam fikih disebut ran, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syariah artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Sedangkan pengertian ran atau gadai menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berutang tidak sanggup membayar dari orang yang berpiutang. Mungkin lebih ringkasnya bahwa gadai itu adalah menjaminkan suatu barang kepada lembaga, baik berupa orang ataupun lembaga keuangan, demi untuk mendapatkan suatu pinjaman. Selanjutnya materi kedua yaitu landasan hukum Pegadaian Syariah. Landasan hukum Pegadaian Syariah juga ini mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Yang pertama yaitu Al-Quran. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudat fa in amina ba'dukum ba'dam falyuhaddillazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu hasimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah atau bertransaksi tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini tuh menjelaskan tentang muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Sedangkan dalam perjalanan tersebut tadi tidak ada juru tulis yang menulis transaksi tersebut, maka terjadilah kegiatan transaksi seperti gadai, seperti pegadaian yang ada pada zaman kita sekarang ini, yaitu dengan cara hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang, kecuali jika masing-masing di antara kedua belah pihak tadi, antara si yang berhutang dan piutang itu saling percaya, maka boleh melakukan muamalah atau transaksi tanpa ada barang jaminan.
Yang kedua yaitu al-hadis. Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1926, kitab Al-Bayuh dan Muslim. Jadi hadis ini sama seperti tadi ayat, bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjaminkan kepadanya baju besi dari Rasulullah. Terus landasan hukum berikutnya tadi masih sama dengan hadis, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan roti dan gandum, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menangguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya yaitu ketiga itu ijma. Landasan hukum berikutnya adalah ijma ulama atas hukum mubah. Jadi ulama memperbolehkan pegadaian syariah atau mubah boleh atas adanya perjanjian gadai. Adapun mengenai prinsip ran atau gadai ini telah memiliki fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI garing 3/2002 tentang ran atau gadai, dan rukun dan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 DSN MUI garing 3/2002 tentang ran dan rukun dan syarat transaksi gadai. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan dari pegadaian syariah. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, pegadaian syariah bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan pinjam atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Mungkin ini yang lebih memberatkan peminjam sehingga adanya pegadaian syariah seperti pinjaman online dan lain-lain yang pada akhirnya juga memberatkan peminjam. Terus yang ketiga yaitu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengamanan sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Mungkin lebih tepatnya seperti pegadaian konvensional ya, yang masih memakai bunga atau pinjaman di bank yang masih ada sistem bunga, maka mungkin ini salah satu tujuan dari adanya gadai syariah. Terus yang ketiga yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Seperti tadi untuk masyarakat yang ingin meminjam dana secara mudah, berbeda dengan kalau ingin meminjam dana di bank, harus disurvei. Terus apabila ada pinjaman seperti kredit, motor, mobil dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman. Mungkin ini salah satunya adanya tujuan dari pegadaian syariah. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah ada 5. Yang pertama itu adalah rahin atau orang yang menggadaikan barang. Orang yang menggadaikan barang ini adalah orang yang telah dewasa, tidak boleh anak-anak, apalagi yang belum balik, yang belum mengerti tentang gadai, berakal, tidak boleh orang yang mabuk, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah murtahin atau orang yang menerima gadai, yaitu orang atau bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin yang menggadaikan barangnya tadi untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Terus yang ketiga adalah marhun, adalah barang yang digadaikan.
barang yang digunakan rahin atau orang yang ingin menggadaikan barang untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang seperti misal HP, emas, sertifikat, BPKB dan lain-lain. Itu yang disebut dengan marhun atau barang yang akan digadaikan. Terus yang terakhir yang keempat adalah marhun bih atau hutang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin, yang diberikan oleh orang yang lembaga tadi kepada rahin, orang yang ingin menggadaikan barang atas dasar besarnya tafsiran marhum. Jadi misalnya saya ingin menggadaikan HP. Jadi HP ini saya gadai kepada si murtahin. Jadi saya sebagai rahin ingin menggadaikan HP saya ke murtahin, maka murtahin ini akan menghitung besar atau tafsiran berapa pinjaman yang bisa saya dapatkan dengan barang ini atau marhun ini. Maka terbitlah ansuran yang saya bayar setiap bulannya. Itu yang disebut dengan marhun bih, ansuran yang saya bayar setiap per bulan. Terus yang ketiga adalah sigat, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Mungkin seperti ini akad ya, akad atau perjanjian antara si rahin saya dengan murtahin, orang atau lembaga tempat saya menggadaikan barang. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah produk dan jasa pegadaian syariah. Untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah ini, kita dapat menggunakan beberapa produk yang bisa kita gadaikan kepada murtahin atau lembaga atau orang yang tempat kita lakukan transaksi gadai. Ada 4, yaitu ran, arum, produk logam mulia, dan produk amanah. Jadi yang pertama yaitu adalah ran. Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Jadi barang-barang yang saya sebutkan itu tadi ditahan oleh si murtahin atau tempat lembaga kita melakukan transaksi gadai. Untuk penyimpanan barang selama digadai, itu nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadai dan nasabah. Jadi seperti yang saya tadi sebutkan bahwa ada ansuran yang kita bayar setiap bulannya sesuai dengan tafsiran dari barang yang kita titipkan kepada pegadaian tersebut. Jadi uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang ini akan dilelang. Jadi barang yang kita titipkan tadi kepada pihak pegadaian, jika suatu saat kita tidak dapat membayarnya, maka barang itu akan dilelang sesuai dengan sebelum dilelang maka dikonfirmasi dulu kepada nasabah. Kalau memang sudah tidak dapat menyanggupi untuk membayarnya, maka otomatis akan dilelang oleh pihak pegadaian. Baik, yang kedua yaitu arum. Seperti produk ran, produk arum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro atau pengusaha kecil dari UKM dengan meminjamkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain barang yang bergerak. Seperti halnya ran, biaya gadai dibebankan kepada nasabah merupakan biaya pinjaman, perawatan, dan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian, untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah juga dapat menggabungkan emas sebagai jaminan pinjaman. Yang ketiga yaitu adalah program amanah. Jadi skim pinjaman dari program ini sama dengan produk arum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini biasanya berjumlah minimal 20%.
Terus yang keempat adalah program produk mulia. Berbeda dengan produk ketiga yang tadi sebutkan yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia ini merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Untuk program produk mulia ada beberapa pelayanan diberikan oleh Pegadaian Syariah. Jadi nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai Pegadaian Syariah atau menambungkan emas yang dimiliki di Pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang telah ditentukan. Materi terakhir yaitu berakhirnya transaksi gadai. Akad dalam transaksi gadai akan berakhir apabila beberapa persyaratan telah terpenuhi sebagai berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Jadi ketika kita sudah membayar angsuran dan pinjaman kita juga telah lunas, maka proses transaksi gadai itu juga telah selesai. Kedua, rahin, membayar utangnya. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa utang yang tadi kita pinjam kepada pihak pegadaian itu telah lunas. Jadi angsuran setiap bulannya telah lunas. Yang ketiga, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin. Ini kalau kita tidak sanggup untuk membayar pinjaman kita iuran per bulannya, maka barang gadai yang kita gadaikan akan dijual dengan perintah hakim atas permintaan dari murtahin. Murtahin jadi tempat kita atau lembaga yang ditempati untuk melakukan gadai. Terus yang keempat, pembebasan hutang dapat dengan cara apapun meski dengan pemindahan oleh murtahin. Yang kelima, pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain. Ini lebih tepatnya kepada lembaga tersebut yang membatalkan proses gadai secara sepihak. Mungkin ada suatu problem sehingga hal tersebut dibatalkan yang mengakibatkan proses gadai tersebut berakhir. Dan terakhir, yang keenam, rusaknya barang RAN bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Misalnya tadi seperti HP, laptop, mungkin biasanya kan kalau HP tidak digunakan dalam jangka lama bisa saja rusak. Laptop tidak dibuka, tidak pernah digunakan, bisa saja itu barangnya rusak sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan transaksi itu berakhir karena barang yang dijaminkan oleh si RAN kepada murtahin itu telah rusak. Maka harus ada lagi pembicaraan antara si RAN dan murtahin. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memanfaatkan barang RAN sebagai penyewaan atau sedekah baik dari pihak rahim maupun murtahin. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya mau menyampaikan materi, karena ini juga merupakan suatu tugas final saya, sehingga masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurliana SE MM telah menjadi dosen pengampu saya, pengampu kelas M20E. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, Pegadaian Syariah. Billahi fastabiqul khairat, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.